Bangsanya, rakyatnya, manusianya. Ini bukan bangsa sebuah republik, ini bangsa kerajaan-kerajaan. Cirinya apa? Jadi kerajaan dan republik itu tidak hanya dibedakan dari sistemnya dan tata hukumnya atau konstitusinya, tapi nomor satu justru dilihat dari manusianya, pelaku-pelakunya, termasuk dalam hal ini rakyatnya. Insya Allah anak maknya sudah bukan kerajaan. Anda orang yang sudah merdeka, tadi sudah dibilang jangan jadi MH. Tidak boleh Anda jadi MH, tidak boleh. Apalagi Anda berharap kepada saya, tidak boleh. Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tidak boleh berharap kepada saya. Anda minta saya tiup air, bukan saya yang bikin itu terkabul, Allah yang punya. Tolong jangan berharap kepada saya. Kalau saya boleh pakai syariat, haram hukumnya berharap kepada saya. Wajib berharap itu kepada Allah. Bahwa saya ikut melakukan sama. Kamu menanam, tapi kamu tidak boleh mengharap orang yang menanam itu akan bikin panen. Tidak bisa, dia cuma bisa menanam. Yang menumbuhkan tanaman bukan petaninya. Nanti yang bikin panen Allah, kan begitu. Jadi jangan berharap kepada petani untuk panen, berharaplah kepada petani untuk tandur saja. Makanya fal tandur nafsu makota matlikot, jadi bahasa Jawa tandur gue. Ya sul ya. Ono meneh. Gitu. Ini tadi soal Adam ya. Jadi kita harus lulus ujian ini. Kita ndak masuk nggak lulus. Dan kita cuma, Anda kan belum mantep bahwa saya sudah bilang berbulan-bulannya lalu, Anda ini hidup abadi. Kemarin saya lupa sama yang di kota mana, saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, sampean ini hidup sementara apa abadi selamanya? Sementara, ngono ya. Oh jadi kalau sudah mati sudah gitu. Lu kok enak sampean. Lah terus lagi kecelek ku mungkar nakir, diare iki kan gitu. Mungkar nakir ini sudah repot-repot datang ke sini kok. Dia pikir sudah selesai hidup, lo masih urusan sama saya. Ya toh, nanti masih urusan sama Ridwan, sama Malik, Roke, Patet, semua masih urusan terus. Kok sudah selesai? Nggak bisa pensiun dini, nggak bisa. Kita masih urusan. Dan justru karena kita masih terus urusan itulah, maka dunia ini menjadi tidak penting-penting amat sesungguhnya. Karena tujuan kita bukanlah yang ini. Ini cuma latihan. Anda sedang mengalami, mencicipi bagaimana hidup sebagai ahli surga. Anda ini di Maya. Enak satu sama lain, bahagia, percaya. Yang dari Lampung ketemu dari Malang, langsung ketemu dalam 1 menit sudah bersaudara, betul enggak? Sudah saling percaya, apa saja saling percaya satu sama lain. Nah ini dilemanya Indonesia. Dilema 212411122. Dilemanya adalah terlanjur terjebak atau terjerembab ke level yang paling rendah, yaitu hukum. Negara ini kesalahannya adalah selalu mengagung-agungkan kalimat supremasi hukum. Tolong Anda pikirkan lagi, di masa depan Anda harus rubah itu. Supremasi itu keadilan, supremasi itu akhlak, tapi bukan hukum. Hukum itu kalau terpaksa. Saya tanya sama Hendra, sama Ali, kalau bikin bisnis bersama pakai hitam di atas putih enggak? Sama dia enggak kan? Sama dia enggak? Anda berdua kan percaya toh? Nah, orang yang pakai perjanjian hitam di atas putih itu apa landasannya? Karena tidak percaya. Hukum hidup ini kan seharusnya saling percaya. Yang kita bangun adalah manusia yang berinteraksi sosial untuk saling percaya satu sama lain. Itu namanya soleh. Soleh itu keamanan bersama-sama. Soleh itu kebaikan yang integral dengan apa saja di sekitarnya. Anda makan enak, orang kaya, itu baik. Anda kerja dengan halal, Anda makan dengan anak-anak Anda istirahat dengan halal, tapi tetangga Anda tidak ikut merasakan. Anda baik tapi Anda tidak soleh, kan begitu. Jadi kesolehan itu something yasluh, sesuatu yang sluh, sesuatu yang menjadikan semua kebaikan itu merata satu sama lain. Itu.
Jadi Anda ini hidup di dunia. Secara rumusnya gimana? Hidup di dunia ini tadi nomor satu abadi, ya. Jadi sesungguhnya sekarang ini kan cuman outbound. Jadi kalau celananya agak sobek-sobek enggak masalah toh, outbound aja kok, sebentar aja kok. Ya toh? Ya toh, apalagi harus pakai setrika. Enggak bawa setrika enggak apa-apa toh. Cuman tamasa sebentar kok. Makan seadanya enggak masalah toh. Ya toh. Cuman outbound sebentar. Ini cuman sebentar. Nanti Anda hidup abadi. Ini teman-teman belum mantap ini. Ini beneran ini. Dan Anda sekarang udah latihan. Coba latihan ini. Antum al-mutahabbina fillah. Anda ada orang yang bercinta satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena ingin jabatan, tidak karena ingin menjadi apapun di dunia, tapi karena cinta abadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya akan memancar dari wajahmu melebihi para wali dan nabi-nabi kelak di sana. Saking cahayanya memancar sampai tidak kenal satu sama lain karena kok podo cahaya kabeh. Sopo kon? Nyenengin ya. Kalau Anda menghitung akhirat dengan tata nilai dunia jadi lucu. Lucu karena kalau memancar cahaya berarti kan silau terus tidak kelihatan wajahnya. Itu kan hitungan fisika di dunia. Nanti ada sistem nilai baru yang Anda belum tahu sekarang. Sudah percaya aja. Percaya aja, sudah mesti enaknya. Sudah mesti enaknya. Sudah beres itu Pak. Nah teman-teman sekalian, hitungannya apa kalau dunia? Sekarang kan yang salah di dunia ini kan skala prioritas. Kalimatnya Allah begini, Yun sewu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi itu artinya di dalam menempuh keinginanmu untuk menjadi penghuni atau menuju daerah yang disebut akhirat, di mana engkau akan berjumpa denganku gitu ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia. Saya tanya, yang primer akhiratnya apa dunianya? Nah sekarang saya tanya, dalam kehidupan masyarakat kita yang primer akhirat apa dunia? Tapi bagaimana mau tidak ribut? Ini mesti ribut lah, mesti rusak lah. Yang sunat diwajibkan, yang wajib disunatkan. Marilah kita mulai hari ini dengan duha bersama-sama. Lu subuhnya kapan? Lu kok duha penting temen saya gigi kalah karo. Nggak ada broadcast ayo sholat isya, nggak ada yang ada sholat tahajud. Suwe-suwe kalah sholat isya karo tahajud ini. Jadi sunat begitu kita agung-agungkan, yang wajib kita anggap faktor otomatis dan kita tidak lagi seolah concern gitu loh. Nah jadi teman-teman sekalian, yang primer itu akhirat, yang dunia cuma walatan saja lali loh rek. Ini itu cuman jangan lupa tok. Jadi dunia cuman jangan lupa, cuman tok itu. Jadi makanya saya sampai hari ini bertahan. Saya ini temannya bapak beliau ini. Ini tamu kita dari Makassar tapi tinggal di Jakarta sekarang. Punya kafe apa itu Ustaz? Warkop di Pasar Minggu. Ini bapak beliau ini dulu teman saya. Ini beliau bersaudara namanya Khulafaur Rasyidin semua. Jadi namanya pokoknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, coba itu bapaknya top tenan. Tapi masih kalah sama Ismail yang teman saya yang orang Sarawak itu. Itu anaknya satu Muammar Gaddafi, nomor Khomeini, nomor 3 Laila Khalid, nomor 4 Saddam Hussein. Asli itu. Kalah ini Pak Arsal. Ini enggak apa-apa saya cerita-cerita ya. Jadi bapak beliau itu dulu tokoh masyarakat, terutama di bidang kebudayaan dan agama di Makassar. Namanya Bapak Arsal Al-Habsyi. Ketika itu era Orde Baru, wali kota di Makassar namanya Daeng Patumpo. Daeng Patumpo ini tahu sendiri orang Makassar kalau bicara kayak beliau nanti kalau bicara kan juga mesti pokoknya dibalik antara N sama Eng. Kalau M jadi N jadi Eng gitu kan. Misalnya gini, polisi ada anak naik motor ngawur, terus polisinya bilang,
Repot. Mau saya tangkap Frank? Tidak saya tangkap, kewajiban. Gitu. Jadi mau saya tangkap friend teman, tapi Frank. Kewajiban. Cak Nung. Nyeneng loh kalau orang Makassar itu. Sembarang dibalik. Ya Allah, bahagianya anak-anakku ya Allah. Nggak apa-apa, miskin nggak masalah. Apa tuh miskin kaya kok kita kalah itu loh. Miskin bahagia, kaya apalagi gitu loh. Kita ini miskin aja bahagia, jangan-jangan kalau kaya malah nggak bahagia, miskin aja lah gitu kan. Pokoknya kita bolak-balik hidup ini kan gitu. Kita harus bisa mempermainkan hidup ini dalam tanda petik gitu ya. Jangan dipermainkan oleh kehidupan. Dan saya berani ngomong gitu karena saya contohnya juga. Emangnya kamu pikir saya ini siapa? Apa punya apa yang bener aja? Rumangsamu. Wah, aku kira nek lomba penderitaan ayo tak ladeni kan. Kontes kesengsaraan aja wis. Saya bilang gitu. Oke, teman-teman sekalian, nanti saya cerita sama beliau biar nanti beliau ada yang mewakili untuk bicara di sini. Tapi saya selesaikan soal mau ngitung Indonesia segala macam ini dipastikan dulu bahwa Anda tidak salah treatment kepada hidup di dunia. Gitu ya. Jangan salah treatment, jangan dunia adalah segala-galanya. Kalau Anda ingat apa yang dahulu kala, mungkin 10 tahun yang lalu segala macam, saya cerita mengenai perang Badar. Ini bukan perang Khandaq ya. Khandaqnya nanti endingnya. Itu kan pasukan Islam secara militer kan jumlahnya maupun perlengkapan perangnya sangat tidak memenuhi syarat untuk melawan musuhnya yang lebih dari 10 kali lipat jumlah dan peralatannya. Tapi Rasulullah kan nekat ngomong, ya ayuhan nas innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Dan Rasulullah nekat ngomong gitu. Sebenarnya itu Rasulullah bilang, prajurit Islam yang sebenarnya bukan prajurit, ya sak kepethuk arek lanang saya eret. Wong diginiin waktu baris itu diginiin jatuh gitu. Dan kakinya melicat kabeh. Terus sandalnya suwek-suwek karena mereka jalan kaki sekitar 230 km dari Madinah ke Badar. Jadi sudah loyo lah, sudah seperti anak pulang makyahan itu. Tapi Rasulullah nekat mengatakan, wahai pasukan Islam, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah, kalian akan ditolong oleh Allah, dan kalian akan dikasih rizki oleh Allah. Itu tidak masuk akal dan itu kebohongan secara ilmu positif modern. Tapi kan dia sedang bersiasat kepada Allah. Karena dia dicintai Allah, Allah nggak tega tuh, walah bocah iki kan gitu. Ya wes mesake nganti untuk gede-gedein hati prajuritnya sampai ngomong kayak gitu. Terus sambil ngelirih Allah, masa udah kamu terlanjur ya saya ngomong gitu kan. Udah terlanjur ya ini saya ngomong gini, saya janjiin kemenangan ya. Kalau masa prajurit, wahai pasukan Islam, jumlahmu cuma sedikit dan kamu loyo, belum bisa memanah, belum bisa main tombak dan pedang, mana mungkin menang. Masa panglima ngomong ngono? Nggak bisa dong kalau panglima. Ya Yuhannas, innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Ngono Rasulullah. Takbir. 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 Allah senang ya Allah. Ya Allah, lihatlah hamba-hambamu. Di tengah tekanan yang luar biasa, kami tetap bahagia kepadamu. Di tengah ujian-ujian yang luar biasa beratnya, kami tetap beriman dan bergembira kepadamu ya. Jangan khawatirkan kami, kalah perang tidak ada masalah. Loh, setelah itu Rasulullah kan matur kepada Allah, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Jadi setelah dia
ngomong sama prajuritnya, kalian diberi kemenangan, pertolongan dan rezeki. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah, aslinya saya tuh kalah menang gak paten. Saya mau mati ndak masalah, Islam hancur ndak masalah ya Allah, yang penting jangan marah sama saya. Nah itu di puncak penderitaanmu tuh ngomong gitu sama Allah. Pun monggo, ajeng bangkrut, ayo bangkrut itu ya. Pun monggo, dagangan gak payu wes, gak payu belas ayo monggo. Mau penderitaan berapa besar lagi yang kau tumpahkan kepadaku, ayo. Oh no, nantang dengan bonus sulu, gitu. Asal engkau jangan marah kepadaku. Karena bencana terbesar adalah kalau Allah marah kepada kita. Allah tidak ridho saja kita bencana kok, apalagi sampai Allah marah kepada kita. Maka wiritan puncaknya Rasulullah adalah ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Fala ubali bahasa Jawanya gak paten. Iya memang la ubali, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Ya Ustaz ya, aku tidak peduli. La ubali, aku tidak peduli. Dikai mangan rek la ubali. Sini gayamu